Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Ismi Al-Batrik Maizontara, saubayyinu lakum maqalati al-mawdu' awradut tashbiyah. Sa'atakalam bil lughatil Indonesia. Baiklah kepada teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tasbih. Sebelum masuk ke dalam tujuan tasbih, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa tasbih sendiri bertujuan atas 6 bentuk. Langsung saja ke tujuan yang pertama, yaitu imma bayanu imkanul musyabbah, yang berarti menjelaskan kemungkinan yang terjadi pada musyabbah. Di sini saya akan memberikan contoh, danin ila aidi al-ufati wa syasi'un an kulli niddin fin nada wa doribi kal badri afroto fil uluwi wa anhu lil usbati as-sarina jiddu qaribi, yang artinya ia dekat dengan orang-orang yang membutuhkannya, akan tetapi ia jauh dengan orang-orang yang setaraf dengannya dalam kebajikan dan kemuliaannya. Bagaikan bulan yang sangat tinggi, namun cahayanya sangat dekat bagi orang-orang yang menempuh perjalanan di malam hari. Di dalam hal ini mengandung makna bahwa seorang penulis yaitu menyifati orang yang dipujinya, bahwa ia sangat dekat dengan orang-orang yang dibutuhkannya, namun ia sangat tinggi kedudukannya. Nah, di balik itu jauh dengan orang-orang yang setaraf dengannya, akan tetapi ketika penulis merasa bahwa harus menyifati orang-orang yang dipujinya tersebut dengan dua sifat yang berlawanan, yakni dekat dan jauh, maka ia hendak menunjukkan bahwa hal tersebut dapat terjadi dan tiada kesulitan dalam masalah itu. Nah, untuk itu, ia menyerupakan orang yang dipujinya itu dengan bulan yang letaknya jauh di langit. Nah, tetapi cahayanya tersebut sangat dekat kepada orang-orang yang menempuh perjalanan di waktu malam hari. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua yaitu tujuan bayan, tujuan agradut tashbih, yaitu imma bayanu halihi, yang berarti menjelaskan terjadinya keadaan musyabbah. Di sini saya akan memberikan contoh, ka'annaka syamsun wal muluka kawakibun idza tala'at lam yabdu minhum kaukabu, yang berarti seakan-akan engkau adalah matahari sedangkan raja-raja lain adalah bintang-bintangnya. Bila matahari telah terbit, maka tiada satu bintang pun yang tampak. Nah, di sini mengandung makna bahwa merupakan orang-orang yang dipujinya tersebut dengan matahari dan menyerupakan raja-raja lainnya dengan bintang-bintang, karena pengaruh raja yang dipujinya itu mengalahkan semua raja yang lainnya. Seperti matahari yang menyembunyikan bintang-bintang. Nah, jadi ia ingin menjelaskan bahwa kondisi raja yang dipujinya tersebut dan raja-raja lainnya. Nah, dengan demikian, penjelasan tersebut merupakan tujuan dari tasbih ini sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bertujuan imma muqdari halihi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tujuannya yaitu menjelaskan kadar dari keadaan musyabbah itu sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh. Ma kubilat ainahu illa zunnata tahta duja naro fariki hulula, yang mengandung arti kedua mata singa itu dalam kegelapan tidak dapat ditangkap oleh mata kita kecuali disangka sebagai api oleh sekelompok orang yang mendiami daerah tersebut. Nah, di sini mengandung makna bahwa
Penulis menjelaskan sifat dari mata singa itu sendiri jika di dalam kegelapan ia tampak merah menyala sehingga orang yang melihatnya dari kejauhan akan menyangka sebagai api yang dinyalakan oleh sekelompok orang di daerah tersebut. Kira-kira begitu. Untuk tujuan yang keempat yaitu imma bayanu takriru hali, yaitu menegaskan keadaan musyabbah. Di sini saya akan mengambil contoh pada Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 14, yaitu wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi, yang artinya dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak akan dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke air, serupa sampai air itu sampai ke mulutnya. Nah, di sini mengandung makna bahwa keadaan orang yang menyembah berhala dan menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Nah, dan doa mereka itu sendiri tidak membawa faedah bagi diri mereka. Dan Allah ingin menjelaskan hal tersebut agar dapat diresapi oleh setiap orang, maka dia menyerupakan mereka dengan orang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam untuk diminum. Nah, maka dengan cara demikian air tersebut tidak sampai ke mulut, melainkan akan jatuh kembali kepada sela-sela jarinya. Kemudian sela-sela jarinya itu sendiri juga berjatuh, ini air yang berada di sela-sela jarinya itu terbuka pada sela-sela jarinya. Jadi maksud dan tujuan tasbih dalam ayat tersebut yaitu menegaskan keadaan musyabbah. Maksud dan tujuan demikian itu sendiri ditempuh manakala musyabbah merupakan hal yang bersifat abstrak. Nah, mengingat hal tersebut yaitu sulit untuk dipahami. Kemudian yang kelima dari tujuan musyabbah sendiri adalah imma tazyinuhu, yaitu memperindah musyabbah. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu pada surat Ar-Rahman ayat 58. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, yang artinya seakan-akan bidadari itu seperti permata yakut dan marjan. Nah, di sini musyabbahnya adalah bidadari diumpamakan seakan-akan seperti permata yakut dan marjan. Kemudian yang terakhir adalah imma takbihuhu, yang berarti memperburuk musyabbah. Di sini saya akan memberikan contoh wa idza asyara muhaddisan faka'annahu aw ajuzun taltimu, yang artinya apabila dia berbicara dengan berisyarat seakan-akan ia tersebut seperti kera yang tertawa terbahak-bahak atau nenek tua yang menempeleng. Baik teman-teman semua, itulah tujuan tasbih yang bisa saya jelaskan dengan keterbatasan saya ini. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Iza wajudul khata atlubu afan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.